Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi sampel paper NTU untuk Mathematics AO level nomor ketiga. Bagi yang belum nonton video pembahasan nomor pertama dan nomor kedua, klik link yang ada di description. Bagi yang ingin mencari sumber-sumber atau latihan soal lain yang bisa membantu kalian dalam mempersiapkan tes masuk NTU atau NUS, silahkan cek di playlist Koko. Bagi yang lain lagi yang belum subscribe channel Koko, saran Koko jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat notification dan ikut belajar dengan soal-soal yang akan Koko bahas di channel ini. Kita langsung aja lihat soal nomor 3. Ada 3 pertanyaan dari soal nomor 3 ini. Soal yang pertama dia bilang, convert the parametric equation x equals to secant t and y equals to tan t into a Cartesian equation. Titik sampai di sana, kita akan coba kerjakan terlebih dahulu. Jadi intinya dia kasih kita parametric equation dan kita diminta untuk mencari Cartesian equation. Parametric equation itu adalah persamaan di mana x dan y-nya kita nyatakan dalam variabel ketiga. Dalam konteks soal ini, variabel ketiga itu adalah t. Itu parametric equation. Sedangkan Cartesian equation itu adalah persamaan yang tidak ada lagi parameter ketiga itu. Jadi t-nya nggak ada lagi. Sehingga yang bersisa tinggal x dan y aja. Nah, kita diminta untuk mengubah menjadi Cartesian equation. Atau dalam tanda kutip, kita diminta untuk mengeliminasi variabel t dari dua persamaan ini. Caranya gimana? Ingat-ingat identitas trigonometri yang menghubungkan sekant dan tangen. 1 plus tangen kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Identitas trigono yang kalian harus ingat. Jadi 1 plus tan square t itu adalah sec square t. Sekant kuadrat t. Ini identitas trigono. Nah, karena tan t adalah y, maka tan square t adalah y square. Jadi 1 plus y square equals to sec square t. Sec square t adalah x square. Koko boleh tulis y square equals to, ini ada square ya, sorry, x square minus 1. Inilah Cartesian equation-nya. Jadi ini jawaban kita. Nggak terlalu sulit, asal tahu maksud soalnya apa. Pertanyaan kedua, plot the curve. Gambar kurvanya. Cara kita gambar kurva ini, dia hanya suruh kita plot. Jadi kita akan plot beberapa titik, tapi bagi kalian yang sudah cukup banyak menguasai materi kurva, mungkin kalian udah tahu ini gambarnya seperti apa. Jadi kurva ini nanti berbentuk hyperbolik. Itu kurva hyperbolik. Tapi bagi yang nggak tahu apa itu hyperbolik pun tetap bisa dikerjain kok. Caranya gimana? Kita plot aja. Nanti setelah kita plot, kita akan dapat semacam pola kurva ini atau grafik ini berbentuk seperti apa. Koko akan anggap Koko nggak tahu bentuk hyperbolik, sehingga Koko akan plot. Kalian bisa lihat di sini, ketika x-nya 0, y square-nya min 1. Berarti tidak terdefinisi. Ketika x-nya 0, y square-nya negatif 1. Y square equals to negative 1, y-nya nggak bisa. Artinya apa? Kurvanya tidak akan menyentuh posisi atau poin ketika x-nya 0. X0 itu adalah y-axis. Jadi kurva kita tidak akan menyentuh y-axis. Sekarang Koko akan ganti kalau x-nya 1. X sama dengan 1, kalian akan dapat y sama dengan, bayangin aja ya, Koko nggak tulis detail, kalian ganti aja x-nya 1. 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. Y square equals to 0, berarti y-nya 0. Itu kalau x-nya 1. Kalau x-nya 2 sekarang. X-nya 2, y-nya adalah 2 kuadrat 4 kurang 1, 3. Y kuadrat sama dengan 3. Y square equals to 3. Berarti y-nya adalah plus minus root 3.
Sekarang Koko akan coba X-nya -1 dengan cara yang sama. Kalian akan dapat Y-nya 0. Kalau X-nya -2, kalian akan dapat juga Y-nya plus minus root 3. Artinya kita akan dapat kurva yang simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y. Kita tinggal plot sekarang. Kalau digambar, Koko gambar dia punya diagram terlebih dahulu. Nah, kurang lebih ini diagram kartesian Koko. Ketika X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Ketika X-nya -1, Y-nya juga 0. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah akar 3. Akar 3 itu 1,7 sekian. Anggap aja di sana. Ketika 2, dia juga Y-nya minus akar 3. Ada di bawah sini. Ketika -2, nilainya sama. Plus akar 3 dan minus akar 3. Kalian boleh masukin angka lain ketika X-nya 3 dan seterusnya. Nanti bentuk kurvanya kurang lebih akan seperti ini. Inilah kurva hyperbolik. Kurang lebih ya, Koko nggak bisa gambar dengan baik di sini. Tapi idenya atau kurang lebihnya seperti itu. Inilah kurva hyperbolik. Jadi fungsi ini disebut fungsi hiperbola atau hyperbolik. Dia simetri terhadap sumbu Y. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ini kita punya curve. Inilah jawaban kita. Y square equals to X square minus 1. Kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B ini tentang permutation atau combination. Kalau kita baca soalnya terlebih dahulu. Soalnya bilang, how many license plates, ada berapa banyak plat nomor yang bisa dibuat dengan menggunakan two English letters, 2 huruf Inggris. Maksudnya English letter itu ya alfabet A sampai Z. Dengan 2 English letters in uppercase, follow by 3 digit number, diikuti dengan 3 digit angka. Tanda tanya. Kita jawab dulu pertanyaan pertamanya. Kita ingin membuat suatu plat number atau nomor plat, mobil atau apapun. 2 huruf pertamanya adalah English letter A sampai Z. A sampai Z itu ada 26 kemungkinan. Karena kita ingin bikin 2 huruf, berarti 26 dan 26. Dia nggak bilang nggak boleh berulang. Atau nggak boleh identik. Berarti ya kita anggap boleh berulang atau boleh identik. Setelah itu 3 digit number. Digit number itu ada 10 dari 0 sampai 9. Totalnya ada 10 kemungkinan. Dia juga nggak bilang boleh berulang atau enggak. Berarti kita akan anggap boleh berulang. 10, 10, 10. Jadi 3 digit angka itu semuanya memiliki 10 kemungkinan, yaitu 0 sampai 9. 26 ini A sampai Z. Ini 0 until 9. Tinggal dikali semua, 26 kali 26 kali 1000, Koko dapat 676.000. 676.000. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masih cerita yang sama, tapi first digitnya harus tidak boleh 0. Jadi angka pertama ini nggak boleh 0 nih. Ini. Angka pertama nggak boleh 0. Jadi ceritanya masih sama, tapi sekarang first digitnya nggak boleh 0. How many of those license plate have 2 vowel followed by 3 identical digit?
Jadi angka pertama nggak boleh 0. Dua angka atau dua huruf pertama harus vowel. Ada dua pertanyaan ya di soal ini. Jadi untuk bagian keduanya, 1, 2, 3, 4, 5. Huruf pertama harus vowel. Vokal itu ada 5. A, E, I, U, O. A, E, I, U, O. Ada 5. Yang kedua tetap 5. Karena dia nggak ngomong boleh berulang atau enggak. Jadi kita anggap selalu boleh berulang. Kemudian huruf pertama tidak boleh 0. Berarti di sini cuma ada 9 kemungkinan. Di sini ada 9 kemungkinan, yaitu 1 sampai 9. Ini A, E, I, U, O. Nah, karena 3 hurufnya harus identik, peluang atau kemungkinan yang kedua ini tinggal 1. Jadi kalau Jadi kalau angka di sini 8, katakanlah ini angka 8, di sini harus 8, di sini harus 8. Kalau angka di sini 7, di sini 7, di sini 7. Jadi dua yang belakang ini harus mengikuti yang depan, sehingga banyaknya cara hanya satu cara, yaitu mengikuti angka di depannya. 3 kali 5 kali 9, itulah total cara. 5 kali 5 ya, sorry. 5 kali 5 kali 9, yaitu 225. Soal yang B. Kita lanjut. Satu soal lagi, yaitu soal yang C. Soal yang C dia bilang, 3 unit vectors A, B, C have the property that the angle between any two is a fixed angle theta. Kita punya unit vectors. Unit vector adalah vektor yang panjangnya atau magnitude-nya 1. Itu definisi unit vectors. Jadi magnitude of A sama dengan magnitude of B sama dengan magnitude of C sama dengan 1. Itu unit vector. Kemudian sudut antara 2 di antara vektor ini, jadi sudut antara A dan B, sudut antara A dan C, dan sudut antara B dan C, itu semuanya theta. Sudut antara AB, AC, BC, itu adalah theta. Kalian harus bayangkan ini vektor 3 dimensi. Jadi nggak bisa dibayangkan vektor 2 dimensi. Harus bayangin vektor 3 dimensi. Pertanyaan dia, carilah in terms of theta, panjang dari vektor V. V itu adalah A plus B plus C. V itu adalah A plus B plus C. Nomor C. V equals to A plus B plus C. Untuk cari magnitude dari V, kita akan cari V dot V. V dot V equals to A plus B plus C dot A plus B plus C. Hasil perkalian dari dot product itu adalah magnitude square atau panjang kuadrat. Jadi V dot V di sini adalah magnitude V square. Yang kita mau cari adalah magnitude V, nanti tinggal di square root aja. Sekarang dot produkkan masing-masing. Jadi ini kita akan distributive. Ini bukan magnitude ya, ini kok salah. Harusnya ini bracket biasa. Nah, dot produkkan masing-masing komponen vektornya, masing-masing vektornya. A dot A, A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C. Jadi ada banyak perkalian, kaliin satu-satu, basically gitu. Kalau kalian kaliin satu per satu semuanya, kalian akan dapat ini. A dot A plus 2A dot B plus 2 plus B dot B
plus 2A dot C plus C dot C plus 2B dot C. Ini bukan rumus ya, jadi ini bukan rumus apapun, itu kalian kalikan semua. Setelah kaliin, sederhanain, nanti dapatnya ini. Jadi untuk menghemat waktu, Koko nggak tulis satu persatu perkaliannya. Basically kaliin aja. A dot A dot B. Kenapa ada dua? Karena nanti ada B dot A, dan seterusnya. Kita akan dapat magnitude V square equals to A dot A adalah magnitude A square. B dot B, magnitude B square. Bagian itu dulu yang Koko tulis. Kemudian ada C dot C. C dot C adalah magnitude C square. Plus, nah bagian ini, A dot B. Kalau A dot B, kita nggak boleh tulis magnitude A, magnitude B. Tapi ikutin atau gunakan formula dot. Kalau kalian ingat, P dot Q, ini adalah magnitude P. Magnitude Q cos alpha, angle between P and Q. Jadi untuk menghitung A dot B, 2 times magnitude A, magnitude B, cos theta. Karena angle between the vectors are theta. Begitu juga dengan A dot C dan B dot C. Jadi caranya sama. Tambah, Koko lanjut. 2 magnitude A, magnitude C, cos theta. Tambah lagi 2 magnitude B, magnitude C, cos theta. Berapa magnitude A, magnitude B, magnitude C? Magnitude A, B, sama C itu adalah 1. Tinggal diganti. Kita akan dapat seperti ini. Magnitude V square equals to 1 plus 1 plus 1 plus 2 times 1 times 1. 2 aja, cos theta. Ini juga sama. 2 cos theta, ini juga sama, 2 cos theta. Plus 2 cos theta, plus 2 cos theta. Maka Koko akan dapat magnitude V square adalah 3 plus 6 cos theta. Sehingga magnitude V, ini yang kita mau, itu adalah square root 3 plus 6 cos theta. Ini jawaban pertanyaan pertamanya. Harus tahu konsep atau basic vektor di sini. Jadi bagian pertamanya, berapakah panjang? Panjang itu magnitude ya, inilah magnitude-nya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, dia bilang, find the largest possible value of theta. Carilah nilai theta yang paling besar. Carilah nilai theta yang paling besar. Jadi theta yang paling besar itu berapa? Nah, dalam konteks vektor, sudut yang kita mainkan itu hanya antara 0 sampai 180 derajat. Dalam konteks vektor, Koko ulang, angle yang kita mainkan itu hanya 0 sampai 180 derajat. Kenapa seperti itu? Karena kalau lebih dari 180 derajat, atau persis 180 derajat, vektornya hanya berubah arah. Jadi misalnya, ini vektor A, ini vektor B misalnya. Kalau kita ngomong 180 derajat, vektor A ini akan berubah arah ke sini. Vektor B ke sana. Basically, vektor yang ini dan yang itu, oh ini A ya, itu sama aja. Hanya arahnya yang berlawanan. Jadi dalam konteks vektor, kita cuma kenal sudut lancip dan sudut tumpul. Kita nggak pernah ngomongin sudut refleks. Refleks itu lebih dari 180 degree. Jadi batas angle dalam konteks vektor itu hanya 0 sampai 180. Sekarang kita akan cari maksimum nilai theta-nya berapa.
Udah pasti bukan 180 ya. Kenapa bukan 180? Ya kita harus hitung dari bentuk akar ini. Nggak boleh tebak-tebak. Jadi bagian II, bentuk akar hanya akan terdefinisi jika fungsi di dalam akarnya besar sama dengan 0. Jadi 3 plus 6 cos theta harus lebih besar sama dengan 0, supaya dia terdefinisi. Maka 6 cos theta besar sama dengan min 3, cos theta-nya lebih besar sama dengan min setengah. Jadi cos theta-nya harus lebih besar sama dengan min setengah. Ketika cos theta lebih besar sama dengan min setengah, maka theta-nya lebih kecil sama dengan 100 cos yang hasilnya setengah. 120 ya. Theta-nya kecil sama dengan 120 derajat. Kalau ada yang tanya, kok kenapa tandanya Koko balik? Tandanya Koko balik karena kita ngomongin fungsi cos. Fungsi cos itu adalah fungsi dari 0 sampai 180 ya. Maksimumnya tadi 180. Fungsi cos itu kalau digambar gini. Ini 1, ini min 1. Jadi fungsinya menurun. Ketika kita ngomongin fungsi yang menurun, maka tandanya harus dibalik di sini. Kelihatan dari grafik. Dari grafik ini, inilah min setengah, inilah 120. Nilai theta supaya cosnya lebih besar daripada min setengah, itu adalah dari 120 ke sana. Daerah ini. Daerah yang Koko gambar warna merah inilah yang nilai cosnya lebih besar daripada min setengah. Ini udah lebih kecil dari min setengah. Makanya tandanya kita balik. Lebih kecil sama dengan 120 derajat. Berarti nilai theta maksimum supaya persamaan ini bisa dianggap benar adalah 120 derajat. Degree. Itulah nilai maksimum dari theta. Koko hapus gambar ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir bilang, carilah nilai cos sudut beta. Jadi kita mau cari cos beta. Apa itu beta? Beta adalah sudut antara vektor A dan vektor V. V itu ada di sini. Sudut antara vektor A dan vektor V. Kalau kalian atau kita ngomongin soal vektor, sudut selalu bisa dicari dengan menggunakan dot product. Jadi ketika Koko mau mencari sudut antara vektor A dan vektor V, kita dot product kan dua vektor itu. Magnitude A, magnitude V, cos beta. Sudutnya beta ya, bukan theta lagi. Yang kita mau cari adalah cos beta ini berapa. Nah, caranya gimana? Ganti aja V-nya. Koko udah tahu V itu adalah A plus B plus C. Plus B plus C. Sama dengan magnitude of A 1. Ingat-ingat tadi. Magnitude A 1. Magnitude V ada di sini. Magnitude V ya, ada di sini. Root 3 plus 6 cos theta. 3 plus 6 cos theta. Cos theta-nya jangan diganti ya, jangan diganti 120. Dia nggak bilang kita pakai theta itu. Jadi dia hanya bilang sudut maksimum antara sudut antara A dan V. Ya, jadi theta-nya jangan diganti pakai 120 derajat. Cos beta. Jalanin bagian kiri, kalikan secara dot. Kalian akan dapat A dot A plus A dot B plus A dot C equals to root
3 plus 6 cos theta times cos beta. A dot A, lihat yang tadi kita sudah kerjain di awal, ada di sini semua. A dot A adalah 1. Koko langsung jadi ini ya, kalian cek bagian atas yang kita udah kerjain sebelumnya. A dot B itu ini, nggak ada duanya. Jadi magnitude A, magnitude B, cos theta, itu A dot B. 1 kali 1 kali cos theta, berarti cos theta aja. Ini cos theta. A dot C, cos theta juga, equals to root 3 plus 6 cos theta times cos beta. 1 tambah 2 cos theta. 1 tambah 2 cos theta sama dengan akar 3 plus 6 cos theta kali cos beta. Cos betanya kita dapat. Maka cos beta equals to 1 plus 2 cos theta dibagi dengan akar 3 plus 6 cos theta. Hasilnya bukan angka ya. Dari awal kita nggak ngomongin ada angka untuk tetanya. Jadi hasilnya ya pasti in terms of theta. Jadi hanya seperti itu aja. Bentuk ini bisa disederhanain sedikit. Koko akan sederhanakan. Koko pindahin ke sini ya, supaya kita punya space yang lebih banyak. Atau Koko tulis di sini dulu deh. Cara sederhanain bentuk ini adalah kita rasionalkan. Jadi kalikan dengan bentuk akar. Jadi ini dikali dengan akar 3 plus 6 cos theta bagi akar 3 plus 6 cos theta. Jadi ini kita rasionalkan. Enggak pun Koko rasa udah bener sih. Tapi supaya lebih indah hasilnya, kita rasionalin sedikit. Nyambung ke sini ya. Nyambung ke atas ini. Cos beta sama dengan 1 plus 2 cos theta dibagi bagian bawah akarnya udah hilang 3 plus 6 cos theta dikali akar 3 plus 6 cos theta. Kalian bisa lihat ini bisa dicoret. Sisa 2 di bawah. Sisa 3, sorry. Ini bisa dicoret, sisa 3 di bawah. Jadi hasil kita adalah akar 1, 3 maksudnya, plus 6 cos theta dibagi 3. Itulah cos beta. Koko selesai untuk pembahasan soal nomor 3. Soal vektornya cukup menantang menurut Koko pribadi. Jadi ini soal yang cukup sulit untuk dikerjain. Karena kita perlu tahu beberapa basic baru bisa hitung nomor 3. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Koko benar-benar berharap ya, kalian bisa mengerti apa yang Koko jelasin di sini. Kalau kalian bisa nangkep dan ngerti, bukan menghafal ya, mengerti setiap video pembahasan yang Koko bikin, Koko yakin banget, sedikit banyak waktu kalian nanti kerjakan soal tes yang sebenarnya, itu pasti terbantu. Nah, oke lah, Koko stop sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.